Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan basyirah, kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, la taftahunna Konstantiniyah. Satu saat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Padahal pada saat itu Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabat yang berada di Madinah adalah tempat di tengah-tengah antara dua kekuasaan besar yang sedang berkuasa. Di sebelah barat ada kekuasaan Romawi dengan kekuatannya yang luar biasa. Di sebelah timur ada kekuatan Konstantinopel, Persia. Jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah dua kekuatan yang besar ini terkadang membuat orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak senang kepada Islam pada saat itu, orang-orang munafik, kemudian tertawa menertawakan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, satu saat kalian kelak akan menaklukkan Konstantinopel. Dengan kondisi Madinah pada saat itu, Nabi mengatakan kita satu saat akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digantikan dengan terus khalifah-khalifah berikutnya, sampailah pada kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menjadi khalifah digantikan oleh anaknya Yazid, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yakin betul dengan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian terus berusaha. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'mul amir amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan penaklukan itu. Wa ni'mul jais jaisuha. Dan sebaik-baik pasukan juga adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Maka semua khalifah, semua pemimpin kaum muslimin punya cita-cita untuk menjadi pemimpin terbaik. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga agar penaklukan Konstantinopel itu ada di tangan mereka. Semua pemimpinnya berusaha, semua pasukannya berusaha, tapi semua itu terus dilakukan sampai akhirnya ketika di masa kekhalifahan Yazid, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari punya cita-cita bagaimana bisa sampai ke Konstantinopel, dan akhirnya Yazid pun memimpin peperangan itu untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi Abi Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ini dalam kondisi tidak sehat. Beliau dalam kondisi sakit, tetapi beliau tetap ingin untuk ikut maju ke medan perang karena yakin betul kalau seandainya aku ikut peperangan ini dan takluklah Konstantinopel, maka aku termasuk bagian dari ni'mul jais, sebaik-baik pasukan yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ketika malam hari sebelum berangkatnya pasukan, apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau mengatakan, wahai Yazid, wahai Khalifah, seandainya aku besok meninggal dunia, karena beliau dalam kondisi sakit saat itu, seandainya besok aku meninggal dunia, maka bawa jenazahku kemudian kuburkan di depan benteng Konstantinopel. Kuburkan aku di sana. Itu permintaan Abu Ayyub Al-Ansari. Kalaupun seandainya aku meninggal dunia, maka aku mau bawa jenazahku itu dan kuburkan di depan benteng mereka. Subhanallah, Abi dan Umi yang dirahmati Allah, hebatnya semangat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berusaha bagaimana kalaupun tidak bisa menaklukkan, kalau bahasa kita pinomat, jasadku bisa sampai ke sana. Akhirnya Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala benar. Kemudian besok meninggallah Abu Ayyub Al-Ansari
kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua pasukan menggotong jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian mengebumikannya, memakamkannya tepat di depan benteng Konstantinopel. Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu ternyata ada penyusup yang dimasukkan oleh lawan untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, melihat ternyata ada jenazah yang sedang digotong. Pada saat itu si mata-mata ini bertanya kepada pasukan yang ada, ini siapa ini yang sedang dibawa ini? Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa jenazahnya tidak dikuburkan? Pasukan yang lain mengatakan dia minta supaya dikuburkan di depan benteng Konstantinopel. Ini penyusup ini kemudian lari dan menyampaikan kepada atasannya, wahai Tuan, yang kita hadapi ini bukan tentara sembarangan. Yang kita hadapi ini tentara gila. Kenapa tentara gila? Jangankan yang hidup, yang mati pun mau masuk ke dalam benteng. Allahu Akbar. Jangankan yang hidup, yang mati pun mau supaya sampai ke depan benteng Konstantinopel. Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari dengan penaklukan Konstantinopel yang akhirnya jauh setelah apa yang dikatakan oleh Nabi ini, barulah di masa Daulah Turki Utsmani penaklukan Konstantinopel itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, semua pimpinan-pimpinan pasukan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil ibrahnya, konteksnya pada kita saat ini, dan terlebih lagi konteks kita di Al-Azhar atau rapat yang kita cintai. Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya cita-cita besar. Dari dulu saya punya cita-cita bagaimana kita punya sekolah Islam yang harapan kita kaum muslimin khususnya di Rantau Prapat, Labuhan Batu umumnya, jangan lagi menyekolahkan anak-anak muslim ke sekolah-sekolah yang bukan milik orang Islam. Apalagi jelas-jelas simbol-simbol sekolahnya adalah simbol-simbol non-muslim. Karena sampai saat ini masih ada juga orang-orang tua muslim yang kena tanda petik urusan dunia. Katanya di sana bahasa Inggrisnya keren, size-nya hebat, segala macam kelas internasional. Sanggup dia menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bukan Islam dengan tujuan agar dunianya aman. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya tidak penting, baca Qurannya tidak penting, mau doa pakai doa Indonesia, pakai doa Islam atau doa bagaimana tidak penting. Dan itu sampai sekarang mungkin masih terjadi. Kita punya cita-cita besar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini sekolah-sekolah Islam sudah bertabur, dan alhamdulillah kualitas kita juga, ya, kualitas sekolah-sekolah Islam dibandingkan juga dengan sekolah-sekolah yang bukan Islam tentu juga tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa juga dipinggirkan. Masih kita berupaya bagaimana sekolah-sekolah Islam punya standar yang lebih baik dari sekolah-sekolah yang bukan sekolah Islam. Dan kita juga punya cita-cita besar setelah kita punya RA, SDIT, TPG, MDTA dan pesantren tahfiz. Kita juga punya cita-cita besar bahwa kita sedang membangun Ma'had Al-Azhar yang kita cintai dengan target insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tahun depan kita sudah menerima santri yang baru. Amin. Amin. Tapi Abi dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau melihat kondisi keuangan kita, kalau kita melihat bagaimana apa yang sedang terjadi dengan kita, dengan cita-cita yang besar, kalau pesantren itu makan biaya sampai miliaran rupiah pembangunannya, kalau tidak kita mulai tak akan mungkin terbangun-bangun Al-Azhar Ma'had kita itu. Ya. Kalau seperti apa yang dibayangkan oleh para sahabat Nabi ketika mengatakan kita akan menaklukkan Konstantinopel, sebuah cita-cita yang sangat besar, yang mungkin kalau menurut sahabat dan orang-orang munafik pada saat itu terlalu besar cita-citanya, berat sepertinya. Tapi yakinlah Abi dan Umi yang dirahmati Allah, yakin kita luruskan niat bahwa pembangunan Ma'had Al-Azhar bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk
jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kami dari keluarga sudah membuktikan komitmen itu, bahwa tanah yang ada yang sedang dibangun di atasnya Ma'had Al-Azhar sudah kita akta wakafkan, sudah kita ikrar wakafkan. Maka sampai kapanpun saya beserta dengan keluarga, anak cucu saya tidak akan bisa menggugat tanah wakaf itu, karena tanah wakaf itu sudah diperuntukkan untuk pendidikan umat Islam. Jadi itu komitmen kita, bahwa Al-Azhar Ma'had pesantrennya adalah merupakan milik umat Islam, bukan milik Buya Rendi, bukan milik keluarga Buya Rendi. Kita di sana sebagai pengelola, hanya sebagai pengelola, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala target kita pembangunan ma'had itu bisa selesai, dan kita sama-sama berjuang agar kiranya anak-anak kita dari SDIT Al-Azhar tahun depan tidak lagi menyambung ke pesantren-pesantren orang lain, tapi sudah menyambung ke pesantren milik kita sendiri, insyaallah. Oleh karena itu, abdi dan umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan cita-cita yang besar itu, maka tidak bisa dipungkiri seperti apa yang dikatakan Nabi. Penaklukan Konstantinopel itu dipimpin oleh pemimpin terbaik dan juga diikuti oleh pasukan-pasukan terbaik. Majunya Al-Azhar ini tidak akan bisa hanya dengan pasukannya saja yang baik, dengan gurunya saja yang semangat, tetapi tidak dibarengi dengan semangat yang baik juga dari pengelolanya di yayasan. Begitu juga semangat kami di yayasan untuk memajukan yayasan yang kita cintai ini, tapi kalau tidak dibarengi, diikuti oleh guru-guru yang hebat juga dari Al-Azhar, maka akan pincang dan itu tidak akan kita bisa dapatkan. Maka oleh karena itu, abdi dan umi yang rahmati Allah, cita-cita besar kita untuk mewujudkan lembaga pendidikan terbaik di Labuhan Batu tidak bisa berjalan satu saja, tetapi kita harus bergandengan tangan. Kita adalah sebuah tim, dan satu tim yang baik itu harus bekerja sama. Kami dari pengelola di yayasan berupaya mengelola dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan abdi dan umi juga. Kami sangat berharap untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga cita-cita kita bersama, kita menjadi sebuah lembaga pendidikan terbaik, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan pembangunan Ma'had Al-Azhar yang kita cintai. Abdi dan umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada hari ini kita mengadakan sosialisasi SOP, dan nanti ditutup dengan penandatanganan kontrak kerja, dan diakhiri dengan tabadul hadayah, yang mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Abdi dan umi rahmati Allah, setiap tahun kita kembali mengingatkan SOP kita, standar operasional prosedur, aturan-aturan yang ada di lingkungan Yayasan Al-Azhar atau Prapan, yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita mengetahui cara bersikap, cara bekerja, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu menjadi acuan kita agar kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ini kalau untuk guru lama sekedar pemantapan, adapun untuk yang baru bergabung tentunya ini menjadi perhatian, karena insya Allah kita dari yayasan berupaya bahwa aturan-aturan yang sudah kita buat bukan sekedar aturan tertulis saja, tetapi kita komitmen mana-mana yang memang melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama, khususnya tentang hal-hal yang sifatnya sensitif, maka yayasan insya Allah akan melakukan tindakan